Project Bluebeam adalah salah satu teori konspirasi yang paling terkenal karena mampu menggabungkan tentang teknologi canggih, agama, politik, dan UFO menjadi sebuah narasi yang besar. Meskipun tidak ada bukti yang mampu memverifikasi kalau agenda besar ini adalah sebuah kenyataan, teori ini selalu muncul. Teknologi yang sekarang kita nikmati saat ini sudah semakin berkembang dengan sangat cepat, dan teori tentang Project Bluebeam ini selalu menjadi kaitan yang erat tentang adanya sebuah proyek luar biasa yang berskala global. International journalist, the number 2 of this international free press agency in North America. And you can see it on the cover page, confidential, urgent copy, United States Department of Justice. Obviously, it is a translation of an authentic document, and we are going to look at some excerpts inside this document. You see the map of the United States. Teori tentang Project Bluebeam ini pertama kali ditemukan pada tahun 1990 oleh Sergei Mones. Ia mengklaim bahwa NASA bekerja sama dengan organisasi internasional untuk menciptakan sebuah tatanan baru atau sering kita sebut dengan New World Order. Sergei Mones ini menerbitkan sebuah buku dan serangkaian tulisan yang menguraikan tentang rencana tersebut. Tapi yang menariknya, teori yang ditulis oleh Sergei Mones ini memiliki bukti-bukti yang mampu diverifikasi. Namun sayangnya, setelah meninggalnya Sergei Mones pada tahun 1995 yang katanya kena serangan jantung, sebagian orang yang mempercayai tentang teori yang ditulis oleh Sergei Mones ini memiliki kecurigaan kalau kematian dari Sergei Mones ini ada sesuatu hal yang sangat ganjil. Dan banyak orang juga yang mengatakan kalau Sergei Mones ini dibungkam dengan cara seperti itu. Dalam Project Bluebeam ini ada 4 tahap. Yang pertama, menghancurkan kepercayaan manusia terhadap agama. Menurut teorinya, situs-situs nanti akan ditemukan, artefak-artefak akan ditemukan, tapi dalam bentuk yang palsu atau dipalsukan, yang digunakan untuk mengguncang kepercayaan manusia terhadap agama-agama besar. Jadi tujuannya itu untuk membuat manusia-manusia yang sekarang memiliki kepercayaan kepada agama-agama besar memiliki kebingungan. Nah, setelah manusia-manusia ini merasa bingung, mereka akan dengan mudah untuk mendapatkan sebuah kepercayaan baru atau sebuah spiritual dengan pegangan yang baru. Sebenarnya mengapa orang-orang ini bisa percaya? Orang-orang akan percaya ketika ia mendapatkan atau situs, artefak, peninggalan-peninggalan yang mampu menjelaskan tentang apa yang ia pikirkan. Contohnya adalah ketika banyak orang-orang pintar yang memperdebatkan tentang sains, agama, walaupun itu tidak merajuk kepada hal-hal yang berbau konspirasi. Karena ini kaitannya dengan kepercayaan. Yang kedua, proyek hologram raksasa di langit. Ini bagian yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan akan adanya penggunaan satelit laser hologram yang sangat besar untuk memunculkan sosok seperti Yesus, Nabi Isa, Buddha, Krishna, bahkan yang lebih absurdnya lagi adalah armada alien. Jadi proyek yang super besar di langit ini dikatakan akan memperlihatkan sebuah fenomena atau hal-hal yang sangat dipercayai oleh masyarakat setempat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir manusia atau masyarakat-masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada hal tertentu untuk mengacu kepada satu pemimpin tunggal. Yang ketiga, komunikasi langsung ke dalam pikiran atau bisa kita sebut dengan seperti telepati. Ini merupakan sebuah teknologi yang akan diciptakan dalam Project Bluebeam ini yang mampu mengirimkan sebuah pesan ataupun sinyal kepada otak langsung. Nantinya ketika manusia-manusia itu mendapatkan pesan langsung ke dalam otak mereka masing-masing, mereka seakan-akan berbicara dengan Tuhan atau dengan makhluk-makhluk lain seperti alien ataupun apalah di dunia sana. Jadi para pendukung yang mempercayai tentang Project Bluebeam ini mengatakan kalau ini adalah proyek elektromagnetik yang sangat besar. Ada juga yang mengatakan kalau ini adalah senjata rahasia dari militer. Ada juga yang mengatakan kalau ini proyek pengendalian pikiran. Tapi ini juga masih dalam perdebatan karena sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu melakukan hal tersebut secara massal. Tapi ini juga masih dalam perdebatan. Apakah ini benar-benar dirahasiakan atau memang ini belum tercapai teknologinya sampai ke sana? Dan yang keempat, krisis global. Di tahap terakhir ini, dunia akan dibuat panik sepanik-paniknya. Contohnya seperti apa? Mereka akan menciptakan perang,
teror, bencana, atau bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi adalah invasi dari alien. Kenapa sih banyak orang yang bisa percaya dengan teori-teori ini? Karena ada faktor psikologis dan sosial yang mampu menarik perhatian dari masyarakat ini. Contoh yang pertama, teknologi berkembang sangat pesat. Sejak teori ini muncul pada tahun 1990, sebuah hologram raksasa itu terdengarnya sangat mustahil. Tapi sekarang kita bisa lihat, beberapa konser yang sangat megah banyak menggunakan hologram. Proyeksi-proyeksi laser pada gedung, dan bahkan yang paling dekat dengan kita, AI sudah bisa membuat video realistis. Deepfake yang sangat sulit untuk dibedakan. Perkembangan ini pun membuat banyak orang berpikir, kalau sekarang aja udah bisa kayak gini, bagaimana dengan teknologi-teknologi yang dirahasiakan oleh pemerintah? Walaupun kemampuan yang dimiliki saat ini, teknologi-teknologi yang berkembang saat ini belum mampu mempresentasikan atau merealisasikan hologram-hologram besar yang kemungkinan akan terjadi di Project Bluebeam ini. Dan yang kedua, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Banyak orang mengingat kasus nyata yang benar-benar dirahasiakan oleh pemerintah mengenai operasi-operasi tertentu seperti ini ataupun ini. Karena pernah adanya operasi rahasia yang terbukti, sehingga mengakibatkan kaum masyarakat lebih mudah untuk menerima kemungkinan adanya proyek besar yang lain, meskipun belum ada bukti yang mampu menjelaskan tentang Project Bluebeam ini. Yang ketiga, fenomena UFO. Banyak negara-negara yang mulai mengakui atau menerima laporan tentang adanya UAP atau Unidentified Anonymous Phenomena. Sebagian besar orang juga mengaku kalau ini merupakan sebuah proyek invasi alien palsu. Namun teori tentang fenomena UFO ini memang belum teridentifikasi kebenaran atau keasliannya, karena belum adanya bukti yang menyatakan kalau adanya rekayasa global. Yang keempat, media sosial. Siapa yang tidak punya media sosial saat ini? Generasi-generasi baru ini pasti memiliki media sosial. Nah, di dalam media sosial ini banyak juga selundupan-selundupan atau konten-konten yang mengacu kepada proyek-proyek Bluebeam ini. Seperti awan aneh muncul, cahaya misterius di langit, atau suara sangsakala terdengar. Dan ini sering dikaitkan dengan Project Bluebeam yang bahkan belum terverifikasi. Dan algoritma-algoritma media sosial juga dibentuk untuk mendukung tentang hal-hal seperti itu, yang mampu memicu rasa penasaran bahkan sampai menggugah emosi. Para pendukung teori ini juga memberikan bukti-bukti kalau ini mungkin akan terjadi karena ada beberapa hal yang mereka yakini kalau Project Bluebeam ini akan benar-benar terjadi. Contohnya seperti yang kita sebutkan tadi, konser-konser besar yang menggunakan hologram, teknologi proyeksi laser, latihan militer, teknologi AI dan deepfake, serta laporan-laporan tentang adanya UAP atau UFO. Namun karena tidak adanya bukti yang valid yang mampu menjelaskan tentang teori-teori yang kita jelaskan sebelumnya ini merupakan bagian dari Project Bluebeam ini. Tapi kenapa orang-orang atau bahkan teori tentang Project Bluebeam ini sangat terkenal? Alasannya karena Project Bluebeam ini mampu memikat dan menarik perhatian masyarakat. Karena pembahasannya ini sangat seksi karena berkaitan dengan agama, politik, sosial, alien, teknologi masa depan, dan bahkan ini mungkin akan mengacu kepada atau menarik terhadap rahasia-rahasia sebuah militer. Karena banyaknya topik-topik yang dibahas dalam Project Bluebeam ini, dan hal-hal yang dibahas ini juga sangat dekat, dan bahkan sampai saat ini manusia-manusia atau masyarakat kita ini masih menggunakan teknologi-teknologi atau hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses yang mampu mengacu kepada Project Bluebeam ini. Walaupun teori ini sudah usang lah ya, bahkan sudah sampai 30 tahun yang lalu. Tapi bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah kalian punya teori-teori lain atau hal-hal yang mampu menjelaskan tentang Project Bluebeam ini? Boleh komen di bawah. Karena Project Bluebeam ini juga masih merupakan sebuah rumor mungkin gitu ya. Karena bukti-bukti yang diperlukan untuk memvalidasi kalau Project Bluebeam ini ada memang benar-benar belum ditemukan. Yang baru kita temukan itu hanyalah sebuah konspirasi-konspirasi atau hal-hal yang kayaknya ini mungkin deh terjadi kalau Project Bluebeam ini. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah benar-benar project mega bintang, Project Bluebeam, atau ini hanyalah sebuah konspirasi semata? Komen di bawah. Kalau begitu,
Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe gitu ya, biar saya semakin semangat karena saya sedang suka-sukanya tentang hal-hal yang berbau konspirasi gitu. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini boleh tekan like-nya ya, dan di subscribe terus nyalain loncengnya biar kalian tahu juga kalau aku tuh lagi gemar-gemarnya bikin video. Oke, kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum.